Address Resolution Protocol atau ARP adalah sebuah protokol penting yang memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk menemukan alamat fisik perangkat lain, seperti MAC address berdasarkan alamat IP-nya. Protokol ini sangat esensial dalam komunikasi jaringan lokal, karena tanpa ARP, perangkat tidak akan bisa saling mengenali dan berkomunikasi secara langsung. ARP membantu menjembatani komunikasi antara dua lapisan penting dalam model OSI, lapisan jaringan dan lapisan data link. ARP adalah protokol jaringan yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi alamat fisik atau MAC address dalam suatu perangkat lain dengan alamat IP tertentu. Posisi MAC, IP, dan ARP di OSI layer. Layer pertama ada layer kedua atau data link. MAC address beroperasi di layer ini, bertanggung jawab untuk mengontrol akses ke media jaringan dan memindahkan frame data antar perangkat di jaringan yang sama. Lalu ada layer 3 atau network. IP address beroperasi di layer ini, bertanggung jawab untuk mengarahkan paket data antar jaringan yang berbeda. Lalu ada ARP sebagai penghubung. ARP menghubungkan layer 2 dan layer 3 dengan menerjemahkan alamat IP ke MAC address dan sebaliknya. ARP memiliki fungsi utama. Yang pertama ada ARP membantu perangkat untuk menemukan alamat MAC dari perangkat lain di jaringan yang sama. Lalu ada kegunaannya. ARP sangat penting dalam komunikasi jaringan lokal, memungkinkan perangkat untuk mengirim paket data ke perangkat yang tepat. Lalu ada proses pencocokan. ARP digunakan untuk mencocokkan alamat IP dengan MAC address, memungkinkan komunikasi antar jaringan di perangkat. Komunikasi antar perangkat di jaringan. Lalu ada kecepatan. ARP bekerja secara efisien dan cepat, memungkinkan komunikasi berjaringan yang lancar. MIC, Media Access Control Address, memiliki identitas yang unik. Setiap perangkat jaringan memiliki MAC address yang unik, berfungsi sebagai identitas fisik. Lalu ada struktur heksadesimal. MAC address terdiri dari 48 bit dalam format heksadesimal yang memastikan keunikannya. Lalu ada interface berbeda. Jika router memiliki beberapa interface, maka setiap interface memiliki MAC address uniknya sendiri. Lalu ada virtual MAC address. Interface virtual seperti VLAN, VIP, dan IOP juga memiliki MAC address yang unik. Dua tipe ARP entry atau ARP table. Yang pertama ada dynamic ARP entry, dibuat secara otomatis ketika perangkat mengirim permintaan ARP ke jaringan LAN. Entry ini memiliki batas waktu hidup atau expired. Yang kedua ada static ARP entry, dibuat secara manual dengan memasangkan alamat IP dan MAC address tertentu. Static ARP digunakan untuk mengurangi trafik broadcast ARP dan alasan keamanan. Lalu ada mengapa kita butuh MAC address? Yang pertama, pada jaringan lokal, komunikasi dalam jaringan lokal menggunakan MAC address untuk mengidentifikasi perangkat yang tepat. Lalu ada jaringan yang berbeda. IP address diperlukan ketika komunikasi melibatkan jaringan yang berbeda. Lalu ada cara kerja ARP. Yang pertama ada pengecekan ARP table. Saat perangkat ingin berkomunikasi dengan perangkat lain, ARP table diperiksa untuk menemukan MAC address. Lalu ada ARP request. Jika MAC address tidak ditemukan di ARP table, perangkat mengirimkan ARP request secara broadcast ke jaringan. Lalu ada yang ketiga, ARP reply. Perangkat yang memiliki IP address yang sesuai akan menanggapi dengan ARP reply berisikan MAC address-nya. Lalu yang terakhir, pembaruan ARP table. ARP table diupdate dengan informasi MAC address yang baru diterima, memungkinkan terjadinya komunikasi. Sini ada contoh cara kerja ARP. Yang pertama, contohnya PC1 dengan IP-nya ingin mengirim pesan ke PC3 yang memiliki IP tersendiri juga.
Lalu PC1 mengirimkan ARP request secara broadcast ke jaringan. Selanjutnya, hanya PC3 yang menanggapi karena IP address yang dituju sesuai. Lalu PC3 mengirimkan ARP reply berisikan MAC address PC3. Yang terakhir, PC1 dan PC2 memperbarui ARP table mereka dengan mapping IP address dan MAC address yang baru diterima. Implementasi ARP dalam jaringan. ARP digunakan dalam berbagai jenis jaringan, termasuk jaringan lokal dan jaringan yang lebih luas. Ini memungkinkan komunikasi yang efisien dan reliable antar perangkat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.